Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keadilan sebagai Nilai Dasar Ekonomi Islam dan akan dipresentasikan oleh Siti Nurkhalifah. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik. Keadilan sebagai nilai dasar dalam ekonomi Islam. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah konsep keadilan dalam Al-Quran. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak, atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Konsep dalam keadilan ini sudah pasti memerintahkan untuk memperlakukan semua orang memperlakukan semua orang secara adil, maksudnya tidak membeda-bedakannya. Penuaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Itu maksudnya juga ketika memberikan hak kepada seseorang itu tidak boleh dikurangi atau dilebih-lebihkan. Kemudian waktu dan tempatnya itu juga harus sudah sesuai. Tentu tidak boleh dikurangkan atau dilebih-lebihkan. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 58 sudah dijelaskan yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu hingga kamu menetapkannya secara adil. Di sini sudah jelas menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian menetapkan hukum secara adil. Jadi seseorang di mata hukum itu tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan status sosial atau apapun itu. Semuanya harus disamaratakan. Sebenarnya tujuan dari diterapkannya keadilan ini adalah agar tidak terjadinya kepincangan sosial, tidak terjadinya permusuhan. Jadi ketika kita bersama tetangga itu kita harus rukun. Karena ketika keadilan itu tidak dijalankan dengan semestinya, maka pasti akan memunculkan dampak-dampak yang pastinya negatif, seperti permusuhan itu pasti, kepincangan sosial atau apapun itu. Yang pasti adalah dampaknya tidak untuk kehidupan manusia, keberlangsungan hidup manusia. Menurut Islam, ditekankan sekali pada persaudaraan dan ekonomi. Maksudnya adalah sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan kesehatan atau lain sebagainya. Kemudian sumber daya yang ada dituntut pula untuk didistribusikan secara adil, secara merata. Tentunya tanpa membeda-bedakan atas dasar tidak membeda-bedakan dari latar belakang seseorang. Selanjutnya adalah ke konsep yang kedua, yaitu konsep menurut para ahli. Di sini ada menurut John Rawls dan Syed Qutb. Menurut John Rawls, dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice, menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang paling utama dalam suatu peranata sosial. Jadi ketika dalam suatu peranata sosial itu jadi ketika hukum atau peranata sosial itu
tidak memiliki keadilan di dalamnya, walaupun dia seefisien mungkin, setertib mungkin, dan sebagus-bagus mungkin, jika tidak ada keadilan di dalamnya, ia harus dihilangkan. Karena keadilan itu sangat penting, sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, menurut Sayyid Qutb dalam bukunya Al-Ijtima'iyah fi al-Islam, keadilan sosial dalam keadilan sosial dalam Islam menegaskan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam negara Islam. Keadilan sendiri bukanlah merupakan teori semata, tetapi sudah terbukti pelaksanaannya dalam kehidupan, dalam sejarah negara. Ada fondasi atau asas yang menurut Sayyid Al-Qutb. Yang pertama adalah kebebasan jiwa yang mutlak. Setiap manusia memiliki kebebasan secara mutlak. Kebebasan di sini tidak hanya pada sisi maknawi ataupun ekonomi saja, melainkan keduanya. Jadi dalam Islam sangat dilarang itu yang namanya perbudakan atau yang sejenisnya. Karena perbudakan itu merugikan salah satu pihak, sedangkan keadilan adalah menguntungkan. Jelas keadilan itu menguntungkan kedua-duanya. Karena adil, sesuai pada haknya. Kemudian yang kedua, persamaan kemanusiaan yang sempurna. Di sini tidak adanya perbedaan antara manusia yang dari bangsawan dan rakyat jelata. Tidak ada itu istilahnya kaum bangsawan kemudian derajatnya lebih tinggi, hak-haknya lebih banyak, lebih besar daripada kaum rakyat jelata. Begitupun dari ras, kulit, agama, suku, dan lain sebagainya. Tidak ada istilah seperti itu. Jadi semua disamaratakan. Keadilan sosial Islam bertitik tolak pada prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta itu tidak bersifat mutlak. Karena sejatinya harta yang ada itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, harta, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Menurut Sayyid Qutb, sebagaimana dikutip Asnawi, pesan-pesan dalam Al-Quran menyiratkan secara tegas bahwa pelaksanaan ekonomi harus mengikuti nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Pesan ekonomi harus mengikuti nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Yang pertama, perintah Allah kepada manusia untuk berbuat kebajikan serta melaksanakan ibadah zakat yang merupakan wujud keadilan sosial. Zakat merupakan simbol dari fiskal polisi dalam Islam dan merupakan sarana pertumbuhan ekonomi, sekaligus mekanisme yang bersifat built-in untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Yang kedua, perintah beribadah kepada Allah, salat dan mengeluarkan zakat secara ikhlas. Zakat merupakan istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagai kekayaan individu dan harta untuk amal. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan keserakan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat, sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. 3. Aturan dalam perdagangan dengan mekanisme yang telah ditetapkan Allah, yaitu melakukan timbangan dan takaran yang benar. Kecurangan dalam menakar menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Yang keempat, tidak menumpuk-numpuk harta dan kekayaan. Hal ini penting karena harta atau kekayaan merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia dalam secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah. Kelima, larangan melakukan dan mempraktikkan riba.
Hal ini karena kebebasan ekonomi dalam Islam terbatas disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli, atau riba. Ada beberapa alasan mengenai pengharaman riba, yaitu pertama, riba adalah mengambil harta orang lain tanpa nilai imbalan apapun. Kedua, riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Ketiga, kontrak riba adalah media yang digunakan orang untuk mengambil kelebihan dari modal. Keempat, kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara sama manusia. Kelima, keharaman riba dibuktikan dengan ayat Al-Quran dan seorang tidak perlu tahu alasan pengharamannya. Keenam, kewajiban untuk melawan penindasan ekonomi, fisik, dan membela kalangan masyarakat lemah dari pihak yang berlaku zalim. Ketujuh, keadaan mereka yang tertindas dan miskin akan tetap tertindas dan miskin bila mereka sendiri tidak dapat bangkit melemparkan belenggu yang dililitkan kaum penindas atas leher mereka. Keadilan ekonomi adalah ekonomi syariah. Yang pertama, filsafat dalam ekonomi syariah. Ada 3 asas filsafat dalam ekonomi syariah. Yang pertama, semua yang ada di dalam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, air, langit maupun udara. Semuanya adalah milik Allah. Yang kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. 3. Beriman pada hari kiamat yang merupakan asas terpenting dalam sistem ekonomi syariah, sebab dia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nilai dalam ekonomi syariah. 1. Nilai dasar kepemilikan. Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tapi setiap orang atau beban dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Lama kepemilikan manusia atau atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum seperti air, rumput, api, minyak, gas bumi, dan kebutuhan pokok lainnya harus menjadi milik umum. Kedua, keseimbangan yang terwujud pada kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Keadilan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga diwujudkan dalam mengalokasikan kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu masuk ke pasar melalui zakat, infak, dan hibah. Ketika nilai di atas menjadi inti dalam berbagai terapan ekonomi syariah. Dalam bank ekonomi syariah dikembangkan sistem yang berkeadilan yang disebut dengan profit sharing. Jika sistem kapitalisme menggunakan piranti bunga sebagai suatu yang built-in dalam konvensional, maka bank syariah menggantinya dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan bentuk implicit anti riba yang sejak awal ditentang oleh bank syariah. Karena Islam memang menentang keras umatnya untuk memberi, memakan, atau mengambil riba. Dalam bunga konvensional, pemilik modal adalah orang yang sangat menguntungkan karena dalam kondisi apapun ia tetap akan memperoleh bunga tanpa usaha dan berkeringat. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.